Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menu sarapane wong kampung ya. Seperti ini. Nasi campurnya wong kampung seperti ini teman-teman. Ini nasi diwul atau bahannya dari singkong ya. Ini nasi diwul khas orang Jawa ini. Ini lauknya campur-campur ya teman-teman. Ada pecel, ada dadar jagung, ada udang tepung, juga ada bandeng goreng itu ya, ada sambalnya juga. Nah, dan hari ini saya ingin fokus bercerita tentang nasi tiwulnya teman-teman. Bagaimana cara untuk mengawetkan nasi tiwul ini ya, karena ini sangat langka untuk zaman sekarang dan harganya pun lebih mahal daripada harga beras putih. Beras tiwul ini harganya itu sekarang sekilo sekitar 14 sampai 15 ribu teman-teman. Kalau di kampung saya seperti itu harganya. Nasi tiwul ini kebetulan warnanya agak kecoklatan ya. Kadang juga ada orang itu yang sukanya hitam, ada juga yang sukanya seperti ini. Namun saya semuanya suka, yang penting enak teman-teman. Nah, ini bisa diawetkan ya teman-teman. Ini nggak usah setiap hari harus mendadak dideplok atau dibikin dari gaplek, nggak usah ya. Jadi ini bisa diawetkan hingga bisa bertahan bertahun-tahun teman-teman. Nah, kenapa saya ingin bercerita tentang nasi tiwul ini? Karena ini nasi tiwul yang sedang saya buat sarapan ini adalah hasil penyimpanan sudah bertahun-tahun teman-teman. Makanya hari ini saya ingin berbagi resep ya, supaya nasi tiwul ini bisa bertahan bertahun-tahun. Itu bagaimana cara pengolahannya, seperti itu. Nasi tiwul ini, beras tiwulnya itu kebetulan ini memang hasil penyimpanan yang sangat lama ya. Kenapa? Makanya harus saya sampaikan triknya kepada teman-teman supaya bisa untuk ditiru mungkin di beberapa daerah yang ada bahan baku gapleknya ya. Ini sudah 8 tahun teman-teman. Jika untuk yang nggak paham mungkin nggak akan percaya, tapi ini memang betul-betul 8 tahun dengan pengolahan yang benar ternyata bisa bertahan hingga selama itu dan tetap enak teman-teman. Di sini saya hanya ingin menceritakan aja ya, nggak sampai proses awalnya karena memang bahannya nggak ada. Dan ini kebetulan sudah berupa beras tiwul ya. Yang penting pertama-tama teman-teman, gapleknya itu harus direndam 3 hari 3 malam sebelum untuk diproses, dihaluskan untuk menjadi butiran beras teman-teman. Nah, ketika sudah kering betul maka cara penyimpanannya seperti ini ya. Harus kering betul, cara penyimpanannya seperti ini ya, di dalam plastik seperti ini, kemudian diikat dengan erat. Manakala setelah diambil harus diikat lagi, jangan sampai ada angin yang masuk ya. Kemudian dimasukkan wadah yang lain lagi, bisa toples, bisa kaleng besar seperti ini, kemudian bisa ditaruh dimanapun rumah teman-teman tempat penyimpanannya. Kebetulan ini saya menaruhnya di gudang teman-teman. Nah, intinya adalah yang penting keringnya itu maksimal ya, keringnya itu maksimal. Dan perlakuannya ini pernah ketika sudah berumur 2 tahun itu kita jemur kembali ya. Kita jemur kembali karena kita takutnya waktu itu terjadi kelembapan. Nah, ternyata tidak teman-teman, jadi masih bisa bertahan hingga selama itu. Nah, jika teman-teman pernah memasak nasi tiwul seperti ini mudah basi, misalkan ya,
itu berarti salah di proses awal pembuatan beras tiwulnya, teman-teman. Yang terpenting itu harus benar-benar bersih ya dari kotoran sebelum direndam selama 3 hari 3 malam. Kemudian diseleb, dihaluskan, dan diproses menjadi butiran beras tiwul seperti ini. Langsung harus bisa terjemur dan segera kering, teman-teman. Ya, jadi harus bisa langsung terkena sinar matahari supaya nggak seperti terasa basi nantinya. Nah, maka pengalaman ini menjadi saya heran juga sebenarnya. Ternyata hingga 8 tahun ini masih enak sekali ya. Masih terasa khasnya nasi tiwulnya itu masih terasa. Oke teman-teman, seperti itu cerita yang mudah-mudahan menginspirasi ya. Cara pengawetan beras tiwul yang saya lakukan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.